tapi jangan dipeluk. Iya enggak? Kecuali kalau kamu mau. Mau. Eits, bukan. Ini bukan soal Dilan dan Milea, tapi ini soal ini Aheng, bukan Dilan. Lah, terus kenapa intronya pakai Dilan dan Milea? Nggak apa-apa sih, biar menarik aja. Bingung soalnya, 5 menit nih videonya. Buku ini diterbitkan pada November 2021 dan ditulis oleh Niswa Hasana, disunting oleh Fauzia A, dan diterbitkan oleh Lovable. Penasaran gak sih ceritanya kayak gimana? Langsung saja aku Bentar dulu. Perkenalkan dulu, nama saya Inaya Aulia Lamudi dari kelas 11-8. Novel ini bercerita tentang kisah seorang mahasiswa jurusan hukum bernama Hendrik, atau yang lebih sering dipanggil Aheng. Mendapatkan masalah di kehidupan perkuliahannya, Aheng adalah seseorang yang memiliki watak ceria, konyol, dan sering bercanda dengan teman-temannya. Namun, di balik keceriaannya tersebut, Aheng menyimpan banyak sekali cerita terpendam dalam kehidupannya. Suatu hari, Aheng tidak sengaja menabrak mobil Haris, anak dari wakil rektor di kampusnya. Haris meminta ganti rugi kepada Aheng, tetapi Aheng mengaku tidak punya uang. Permasalahan mobil Haris ini akhirnya tidak terlalu dilebih-lebihkan oleh bantuan Caca, yang merupakan pacar Haris waktu itu. Caca bersedia menanggung ganti rugi dari perbuatan Aheng. Aheng merasa sangat tidak enak kepada Caca, sekaligus sangat berterima kasih. Aheng berniat untuk menggantikan uang yang telah Caca keluarkan untuk ganti rugi. Di tengah keadaan yang sangat panas, Aheng mendapatkan informasi yang sangat tidak mengenakan mengenai hubungan Haris dan Caca. Ternyata, Haris menjadikan Caca sebagai pacar bahan taruhan. Dan usut punya usut, Haris diketahui sudah memiliki selingkuhan yang bernama Hera. Aheng semakin merasa tidak enak kepada Caca dan sangat ingin memberitahukan Caca tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik hubungan Caca dan Haris. Di tengah muncul seorang anak presiden bernama Juan. Juan memiliki relasi dengan Caca dan juga Aheng. Ketika tokoh Juan ini muncul, Caca pun lambat laun mengetahui sifat dari Haris dan bagaimana ia diselingkuhi. Juan dan Aheng hadir menghibur Caca yang sedang sedih. Aheng memiliki latar belakang keluarga yang tidak baik. Ibunya sudah meninggal dan ia tidak lagi berkomunikasi dengan ayahnya. Aheng ternyata memiliki relasi sebagai saudara tiri dengan Juan. Aheng dan Juan memiliki ayah yang sama, tetapi ibu yang berbeda. Terdapat waktu ketika Aheng harus bertemu dengan Juan yang terlihat memiliki niatan untuk mendekati Caca. Namun Aheng tidak menyerah dalam mendekati Caca. Pada akhirnya, Caca dan Aheng pun berpacaran. Namun di awal kisah cinta mereka, ternyata Juan dan Caca akan dijodohkan oleh orang tua Juan. Berita pernikahan mereka pun berseder tanpa persetujuan keduanya. Caca naik pitam dan tidak setuju dengan keberadaan berita itu. Mengetahui bahwa Caca menolak karena sudah berpacaran dengan Aheng, ia pun mengeluarkan Aheng dari kampusnya. Drama kekeluargaan mereka pun tersebar luas di sosial media. Semua masyarakat mengetahui rahasia keluarga Juan dan Aheng. Berita semakin panas ketika bermunculan informasi-informasi salah yang sengaja disebarkan oleh oknum demi menjatuhkan Aheng. Banyak makian yang ditujukan kepada Aheng dikarenakan informasi yang salah tersebut. Aheng pun menghilang, bermaksud menenangkan diri dan mengabaikan berita tersebut. Teman-teman Aheng ternyata memiliki kepedulian yang sangat besar terhadap Aheng. Mereka berusaha sekuat tenaga dan menghukum orang-orang yang berani mencaci maki Aheng. Juan merasa bersalah dan kesal terhadap ibunya, karena ibunya lah biang dari kekacauan ini. Juan yang memiliki watak selalu patuh kepada ibunya pun marah dan tidak ingin patuh lagi kepada ibunya. Pada akhirnya semua terungkap. Aheng ditemukan dan ibu Aheng yang meninggal sejak kecil ternyata pemilik warisan tunggal dari perusahaan yang lebih tinggi daripada perusahaan ayah kandungnya. Permasalahan ini dibawa ke jalur hukum dan akhirnya Aheng mendapatkan haknya yang sudah lama terkubur. Kehidupan Aheng pun yang tadinya terlihat tidak mampu, akhirnya berubah menjadi penerus warisan sebuah perusahaan besar. Tak lupa, ia juga memperbaiki hubungannya dengan sang kakak, Juan. Kelebihan dari novel ini adalah, novel ini menggunakan bahasa sehari-hari sehingga mudah dipahami. Banyaknya lawakan yang disisipkan di dalam cerita juga membuat pembaca tidak jenuh terhadap drama yang ada di dalam novelnya. Cerita dalam novel ini pun menyangkut banyak drama kehidupan, mulai dari pertemanan, percintaan, keluarga, dan konflik remaja lainnya yang memiliki makna tersirat yang menjadi keunggulan novel ini. Adapun kelemahan dari novel ini,
Di antaranya, terlalu banyak sisipan yang tidak terlalu penting dalam inti cerita. Pengadegaan cerita yang terlalu berbelit dan loncat-loncat membuat pembaca harus membaca dengan secara berulang kali untuk dapat memahami alur cerita. Terdapat banyak tokoh figuran yang muncul yang sebenarnya tidak terlalu penting keberadaannya dan juga ada beberapa adegan fiktif yang aneh jika disesuaikan dengan kehidupan nyata. Amanat dari novel ini adalah semua orang punya masalah, tetapi tergantung orangnya mau menghadapi masalah itu atau malah lari dari masalah itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.